Bab 851, Guru. Sang terus melanjutkan perjalanan menuju Lightning Manor. Dia masih merasa marah jauh di lubuk hatinya, tapi dia dengan cepat berhasil menekannya dan mengabaikannya. Karena Sang sekarang berada di alam Mid-Void Break, dia juga cukup cepat, dan dia hanya membutuhkan sekitar 1 jam untuk mencapai Laut Petir, yang cukup mengesankan mengingat jaraknya sekitar 3 juta kilometer. Setelah sampai, Sang merasakan kekuatan Laut Petir. Itu pastinya sangat kuat. Kilatan petir melesat dari satu awan ke awan lainnya dengan kecepatan tinggi, menciptakan beberapa ledakan keras. Namun, Sang perlahan terbang menuju Laut Petir. Bang, bang, bang. Beberapa sambaran petir menyambar tubuh Sang, dan Sang dapat merasakan sensasi halus tubuhnya terbakar dan otot-ototnya kram. Beberapa bintik terbakar juga muncul di kulitnya, tapi menghilang dengan cepat. Sang berhenti di dekat jangkauan baut dan mengangkat tangannya, memeriksanya. Lebih banyak sambaran petir menyambar seluruh tubuhnya, tapi kerusakannya dengan cepat pulih. Sekitar 1 detik kemudian, Sang mundur. Saya menggunakan lebih banyak energi kehidupan daripada pemulihan saya. Sepertinya aku belum bisa pergi ke Lightning Manor sendirian. Sang mengeluarkan medali transmisi barunya dan mencari orang tertentu untuk dihubungi. Oh, Sang, sudah lama sekali aku tidak merasakan auramu. Sebuah suara datang dari medali transmisi Sang. Itu adalah Fleros, orang yang menjalankan toko di IP. Aku butuh pengawalan melewati lautan petir, kata Sang. Tentu saja, jawab Fleros segera. Aku akan mengirim seseorang. Mereka akan tiba di sana dalam beberapa menit. Oke, kata Sang sebelum memutuskan sambungan. Beberapa menit kemudian, seorang pria berambut biru muncul di samping Sang. Aku di sini untuk mengantarmu, katanya sambil memanggil pelat transportasi. Naik. Sang hanya mengangguk dan melangkah ke pelat transportasi. Keduanya melesat ke Laut Petir dan mencapai Lightning Manor beberapa menit kemudian. Haruskah aku menunggu di sini, atau kamu perlu waktu? Tanya Tuan Penyihir. Aku akan selesai dalam beberapa jam, jawab Sang sambil melangkah ke Lightning Manor. Tuan Penyihir hanya mengangguk dan memutuskan untuk menunggu. Setelah memasuki Lightning Manor, Sang langsung berjalan ke pintu penjaga dan mengetuk. Beberapa detik kemudian, medali transmisi Sang berbunyi, dan dia bisa merasakan aura penjaga. Selamat pagi, Sang. Saat ini aku tidak berada di Lightning Manor. Apakah ada sesuatu yang kamu perlukan? Dia bertanya. Sang menduga pintu itu mungkin terhubung dengan medali transmisi penjaga, sehingga dia bisa melihat siapa yang mengetuk tanpa benar-benar hadir. Aku membutuhkan Raja Penyihir baru sebagai seorang master, kata Sang. Apakah ada orang yang kamu pikirkan? Tanya Kustodian. Raja Bencana, lebih disukai. Jika dia terlalu sibuk dengan perang, aku ingin Ratu Cahaya Bintang, kata Sang. Ucap penjaga. Kiran masih sangat sibuk dengan kekejian, dan Sarah tidak hanya menjalankan 2 departemen tetapi juga fokus pada front Tenggara. Saya rasa salah satu dari mereka tidak punya banyak waktu untuk fokus pada Anda. Jika Anda bersedia menunggu sekitar 800 tahun, Sarah mungkin akan tersedia. Tunggu 800 tahun. Bagaimana bisa? Sang bertanya. Kami memiliki Tuan Penyihir Puncak dengan indera roh 5 kali lipat, dan dia kemungkinan besar akan memenangkan turnamen berikutnya. Pada saat itu, dia akan fokus pada Departemen Penelitian dan Pengintaian, membebaskan Sarah untuk fokus pada Departemen Penguatan. 800 tahun. Sang memikirkan tentang Raja Penyihir lainnya. Raja Segudang sudah sangat tua, dan Sang juga merasa mereka tidak cocok satu sama lain. Ratu Heart Devil malas dan tidak peduli pada apapun. Dia tidak mau berusaha mengajar Sang. Penjaga itu mungkin punya waktu, tapi Sang mempunyai firasat buruk terhadapnya. Sang curiga bahwa penjaga percaya bahwa Sang berbahaya bagi Lightning Manor, dan dia mungkin akan mencoba beberapa trik untuk menyelidiki Sang. Menganggapnya sebagai master hanya akan meningkatkan jumlah peluang baginya untuk memata-matai Sang. Yang tersisa hanyalah Downlight King. Downlight King mungkin tidak punya banyak pekerjaan sekarang karena dia bertanggung jawab atas Departemen Diplomasi. Selain itu, dia pekerja keras, memiliki afinitas yang sesuai, dan kemungkinan besar bahkan akan senang membantu Sang menjadi lebih kuat. Namun, ketika Sang memikirkan tentang Downlight King, gambaran Gerald terlintas di benaknya. Meskipun Downlight King tidak akan menyakiti Sang dengan cara apapun, Sang tetap merasa tidak nyaman. Sepertinya Downlight King mewakili sesuatu yang tidak diinginkan Sang atau sesuatu yang membuatnya gugup. 800 tahun. Saya bersedia menunggu 800 tahun untuk mendapatkan Ratu Cahaya Bintang, kata Sang. Baiklah, kata Kustodian. Apakah ada hal lain? Saya membutuhkan seseorang yang mengetahui tentang Spirit Sense dan pencapaian saya yang menangani semua hal yang ingin saya tukarkan dengan poin kontribusi saya. Saya rasa Anda tidak ingin saya menanyakan hal-hal ini kepada Mage Lord yang normal karena kami menjaga 6 spirit saya rahasia indera bahkan dari Raja Penyihir, kata Sang. Penjaga itu terdiam beberapa saat sambil memikirkan kata-kata Sang. Saya akan berbicara dengan salah satu guntur dari Departemen Penguatan karena Anda termasuk dalam departemen mereka. Mereka akan menghubungi Anda paling lama dalam beberapa hari, kata Kustodian. Terima kasih. Hanya itu yang kubutuhkan, kata Sang. Jika Anda membutuhkan sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh Thunder karena alasan tertentu, hubungi saya dengan medali transmisi, kata Kustodian. Aku akan melakukannya, kata Sang. Bagus. Kalau begitu, semoga harimu menyenangkan. Sampai jumpa,
kata Sang sambil memutuskan sambungan. Sesaat kemudian, Sang meninggalkan Lightning Manor lagi dan memberitahu Tuan Penyihir bahwa dia siap untuk kembali. Tuan Penyihir mengantar Sang keluar dari Lightning Manor dan pergi. Sang terbang menuju Hipye. Di masa mendatang, Sang akan fokus pada peningkatan rilamnya dan memahami konsep, dan Hipye mungkin adalah tempat terbaik untuk itu. Bab 852, Kehendak yang dikonsumsi. Beberapa menit kemudian, Sang tiba di Hipye. Setelah 1000 tahun, Sang melihat rumah barunya lagi, namun sangat berbeda. Rasanya kosong. Saat Sang terbang melewati Hipye, dia melihat beberapa tempat kosong yang pernah populer di kalangan awan. Sebagian besar Beast Lord yang bertanggung jawab mendemonstrasikan konsep tidak melakukan apapun dan hanya tidur. Baut yang ada di dalam Hipye juga jauh lebih sedikit. Namun, tidak semuanya kosong. Masih ada beberapa awan dan baut yang berterbangan, namun jumlahnya mungkin telah berkurang sekitar 80%. Sang melihat beberapa hal, dan dia juga memperhatikan sesuatu. Pedang besar, yang sebelumnya dimiliki oleh Weapon Grandmaster. Sekarang, tidak ada seorang pun yang duduk di dekatnya. Di masa lalu, Sang telah ditegur karena menggunakan Spirit Sense-nya untuk melihat pedang karena ada banyak Mage Lord di dekatnya, dan Spirit Sense-nya akan mengalihkan perhatian mereka dari pemahaman mereka. Namun, sebagian besar Raja Penyihir ini berasal dari kerajaan yang berbeda. Tentu saja, tidak akan ada lagi Mage Lord dari berbagai kerajaan di sini, dan Mage Lord dari Lightning Manor juga cukup sibuk. Untuk sesaat, Sang hanya melihat pedang besar itu. Ada sesuatu yang misterius di dalamnya. Karena semua pengalaman Sang yang terkumpul, dia bisa merasakan bahwa fokus pada pedangnya dapat membantunya meningkatkan ilmu pedangnya. Namun, beberapa menit kemudian, Sang membuang muka dan pergi. Ini bukanlah tujuannya saat ini. Umur Sang masih tersisa 2800 tahun, dan dia perlu menggunakannya dengan bijak. Sang juga melihat beberapa tempat familiar lainnya. Anehnya, masih ada 2 Mage Lord yang menjaga Trial of One. Dia ingat bahwa Trial of One hanya dapat dikunjungi 1 kali per alam dan dapat memberikan apa yang dibutuhkan orang-orang. Namun, Sang ragu persidangan tersebut benar-benar dapat memenuhi janji tersebut secara khusus untuknya. Tentu saja, jika dia masuk sekarang, itu mungkin bisa memberinya sesuatu yang hebat yang akan membantunya memahami konsep suhu tingkat 4, tapi itu juga akan sia-sia. Hal terbesar yang dikhawatirkan Sang adalah konsep entropi tingkat 5 yang misterius. Akankah Trial of One mengetahui apa konsep itu? Bagaimanapun juga, persidangan itu mungkin diciptakan oleh Kaisar Petir, dan Kaisar Petir sendiri mungkin tidak mengetahui tentang konsep itu. Hal ini membuat Trial of One tidak berguna untuk hal yang paling dibutuhkan Sang. Sang juga melewati alun-alun yang memainkan melodi hati batin. Saat itu, melodi itu membuat Sang sangat kesakitan, tapi kali ini, itu agak bisa ditanggung. Sang masih membenci suara itu dan masih merasakan sedikit rasa sakit, tapi itu sudah tidak tertahankan lagi. Akhirnya, Sang mencapai kawah yang dibuat oleh kamar isolasinya. Selama 1000 tahun terakhir, sebagian besar kawah telah berubah menjadi danau, dan hutan muncul di sekitarnya. Sebenarnya terlihat cukup indah dan tenang. Sang memanggil ruang isolasinya lagi dan meletakkannya, menghancurkan segalanya. Sesaat kemudian, Sang memasuki ruang isolasi dan duduk di tengah. Dia bisa merasakan beberapa bolt memandang dengan penuh minat. Perhatianmu mengalihkan perhatianku, kata Sang kepada siapapun secara khusus. Berkilo-kilometer jauhnya, bolt menjadi sedikit terkejut. Dia bisa merasakan persepsi mereka. Tapi kemudian, mereka teringat siapa Sang. Tentu saja, mereka semua tahu tentang pahlawan leluhur, dan mereka juga mengingat Sang. Mereka masih ingat bagaimana dia telah mengganggu mereka dengan terus-menerus mati di halaman rumah mereka. Mereka cukup terkejut dengan kemampuan Sang dalam memahaminya, tapi menurut mereka itu tidak terlalu mencurigakan. Bagaimanapun, mereka sekarang semua tahu bahwa Sang memiliki 5 sense roh, yang juga menjelaskan semua hal aneh yang terjadi di sekitarnya di masa lalu. Pada akhirnya, mereka semua membuang muka. Selama Sang tidak melihat mereka, mereka tidak akan melihatnya. Itu adalah hal yang masuk akal dan sopan untuk dilakukan. Sang mencatat bahwa tidak ada orang di luar kekuasaannya yang memperhatikannya lagi dan mulai. Aura Sang semakin kuat, dan mana di sekelilingnya mulai terurai dan berubah menjadi mana netral. Pikiran Sang membentang jauh ke ruang asing, dan dia terhubung dengan suatu kekejian. Kekejian ini adalah kekejian leluhur yang sangat kuat. Itu mungkin sudah dalam perjalanan untuk menjadi raja kekejian. Sesaat kemudian, rasanya seperti sebuah cakar besar telah merobek kekejian itu dari rumahnya, menariknya ke dalam kamar isolasi Sang. Sang segera menutup ruang isolasi dan memakan kekejian itu. Kekejian itu sedikit lebih kuat darinya. Jika dia tidak memiliki wewenang untuk mengendalikan kekejian, dia mungkin tidak akan memenangkan pertarungan melawannya, dan bahkan jika dia menang, kekejian itu mungkin akan meledak, membawanya bersamanya. Setelah dia menyerapnya, Sang merasa pikirannya menjadi berkabut. Tubuhnya bergetar, dan auranya menjadi tidak stabil. Sang belum pernah menyerap kekejian yang jauh lebih kuat darinya. Sang merasakan kebencian yang tak berkesudahan. Kebencian terhadap seluruh dunia ini. Dia ingin menghancurkannya. Dia ingin menghancurkan semuanya. Semua makhluk hidup adalah kejahatan terhadap hukum dasar keberadaan itu sendiri. Dunia ini harus mati. Mana harus mati? Laut,
Udara, ruang angkasa, waktu, bumi, semuanya. Semuanya harus mati. Semuanya. Sang menggertakkan giginya begitu keras hingga berubah menjadi serpihan kecil saat domain entropi miliknya membentang sejauh mungkin. Semua mana di dalam ruang isolasi dihancurkan, tetapi domain entropi Sang dihentikan oleh dinding ruang isolasi. Selama beberapa jam, emosi Sang yang kuat berkecamuk di dalam dirinya, namun dia tetap tidak beranjak dari tempatnya. Sang sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Lagi pula, ketika dia masih berada di panggung komandan, dia juga telah memakan hati binatang buas yang berada satu tingkat di atasnya. Kehendak binatang buas ini juga berperang melawan Sang, mencoba menghancurkan keinginannya dan menggantinya dengan keinginan mereka. Sang mengira hal serupa akan terjadi kali ini. Dan benar saja, dia benar. Jadi, meskipun Sang ingin menghancurkan segalanya sekarang, dia masih berhasil meyakinkan dirinya untuk menunggu. Dia bisa menghancurkan dunia nanti. Untuk saat ini, dia harus mendengarkan masa lalunya dan menunggu. Jika dia masih ingin menghancurkan dunia dalam 2 minggu, dia bisa melakukannya. Bab 853, Tuntutan. 5 hari kemudian, pintu ruang isolasi Sang terbuka secara otomatis. Karena sifat ruang isolasi, Sang tidak dapat membukanya secara manual dan harus menyetel pengatur waktu. Saat dibuka, Sang merasakan mana lagi untuk pertama kalinya dalam 5 hari. Dia merasakan ledakan kebencian pada mana. Dia membenci mana. Dia lebih menyukai lingkungan Manales di ruang isolasi. Tapi kemudian, Sang menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Saat ini, dia telah mendapatkan kembali sebagian besar kendali atas tubuhnya, tetapi dia belum sepenuhnya menjadi dirinya sendiri. Bang, ruang isolasi ditutup kembali, dan Sang menunggu di dalam. Dia masih membutuhkan beberapa hari lagi, dan dia tidak ingin dihubungi dalam kondisinya saat ini. Sang tahu bahwa dia tidak memiliki kendali penuh atas emosinya saat ini, dan dia tahu bahwa kemungkinan besar dia akan membuat keputusan yang lahir dari kebencian atau kemarahan, dan keputusan semacam ini seringkali cenderung buruk. 3 hari kemudian, ruang isolasi dibuka kembali, dan Sang perlahan berdiri. Sehari yang lalu, dia mendapatkan kembali kendali penuh atas dirinya sendiri. Seminggu, pikir Sang, saya butuh waktu seminggu untuk mendapatkan kembali kendali penuh. Namun, dibandingkan dengan menyerap binatang buas saat itu, kali ini, hasilnya benar-benar terbayar. Wilayahku meningkat 2 kali lipat. Selama aku terus maju, aku bisa mencapai level berikutnya dalam 1 abad. Setelah keluar dari ruang isolasi, Sang melihat medali transmisinya dan menemukan bahwa seseorang telah mencoba menghubunginya beberapa kali. Aura itu asing bagi Sang, tapi dia tahu bahwa pemilik aura adalah seorang Mage Lord yang sangat kuat. Sang menduga ini adalah Guntur yang dikirimkan penjaga. Sang menghubungi Thunder, yang menerima transmisi setelah beberapa detik. Halo, kamu adalah Sang Sword, kan? Sebuah suara wanita keluar dari medali transmisi Sang. Ya, jawab Sang. Bagus, katanya. Saya telah diinstruksikan oleh penjaga untuk memenuhi pada dasarnya permintaan apapun yang Anda miliki. Saya tahu tentang hubungan Anda dengan leluhur dan tentang kekuatan Anda. Saya telah menandatangani kontrak yang membuat saya tidak mungkin memberitahu siapapun tentang hal-hal yang tidak penting ini, kamu atau kustodian. Kamu bisa menghubungiku kapanpun kamu membutuhkan sesuatu, katanya sopan. Jika ada yang melihat interaksi mereka, mereka akan terkejut melihat betapa sopannya Thunder. Sepertinya Guntur sedang berbicara dengan Raja Penyihir. Bagus, kata Sang. Saya memerlukan beberapa hal. Aku mendengarkan, kata Thunder. Pertama, saya membutuhkan ruang isolasi yang lebih besar. Saya memerlukannya dengan panjang 25 km di semua dimensi, dan itu harus dibuat dengan biji kekejian dari alam ketujuh, kata Sang. Kesunyian. Berkilo-kilometer jauhnya, seorang wanita berambut biru sedingin es menarik napas dalam-dalam dan membuat beberapa perhitungan. Ketika dia memikirkan tentang harga bahannya saja. Mohon tunggu sebentar, saya perlu menghubungi kustodian untuk pembelian sebesar itu, katanya. Sambungannya terputus, dan Sang menunggu. Beberapa detik kemudian, Thunder menghubungi Sang lagi. Oke, kamu akan mendapatkan ruang isolasimu, katanya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan karena benda seperti ini belum pernah dibuat. Namun, saya juga harus memberitahu Anda bahwa sekitar 15% poin kontribusi Anda telah habis untuk itu. Aku mengerti, jawab Sang. Ruang isolasi dengan dimensi 10 km dengan biji alam ke-6 telah menghabiskan beberapa ratus kristal mana tingkat 7 bagi Sang. Sang berasumsi bahwa barang yang baru saja dia minta adalah harga ratusan kristal mana kelas 8. Namun, itu hanya menghabiskan 15% poin kontribusinya. Benar saja, sangat berharga untuk memperjuangkan Lightning Manor sebanyak ini. Selanjutnya, lanjut Sang, aku memerlukan penghalang isolasi yang kuat di dekat Samudera Abadi di utara. Penghalang isolasi harus cukup kuat untuk menahan rasa roh Raja Penyihir, dan aku ingin pencipta dan pengontrol isolasi penghalang untuk menjadi Raja Cahaya Fajar. Penghalang isolasi harus memiliki lebar setidaknya 50 km, dan harus memungkinkan mana untuk masuk dan keluar. Guntur kembali terdiam. Mohon tunggu sebentar, katanya. Sambungannya terputus lagi, dan Sang menunggu. Kali ini, butuh beberapa menit bagi Thunder untuk menelepon kembali. Oke, tapi kamu akan kehilangan 5% poin kontribusimu lagi, katanya.
Bagus, kata Sang. Selanjutnya, saya ingin bisa menonton Beast King untuk memahami konsep suhu, dan saya tidak ingin terbunuh oleh apapun ketika saya mencoba memahami konsep tersebut. Jika memungkinkan, saya juga menginginkan Beast King berada di dekat penghalang isolasiku sehingga aku tidak perlu terbang terlalu jauh di antara keduanya. Kesunyian. Saya perlu bicara lagi dengan kustodian. Kali ini mungkin agak lama. Mohon bersabar, ujarnya sebelum memutus sambungan. Sang terbang menuju pedang raksasa itu dan melihatnya. Tidak ada cukup waktu untuk berlatih. Melihat pedang mungkin merupakan penggunaan waktunya yang paling efisien untuk saat ini. Kali ini, butuh waktu hampir 1 hari bagi Thunder untuk menelepon kembali. Ada beberapa masalah, kata Thunder. Ada Raja Binatang yang mengetahui konsep suhu, tapi letaknya di sebelah barat Kerajaan Daratan dan Langit. Pulau Raja Binatang bukanlah bagian dari perang, tapi kami tidak bisa menjamin keselamatanmu tanpa diplomasi dan seorang Raja Penyihir yang terus-menerus mengawasimu. Untungnya, kami menemukan solusi bagus untuk masalah keamanan ini. Leluhur akan mengawasimu secara pribadi. Meski begitu, pulau itu secara teknis adalah milik Kerajaan Daratan dan Langit, dan kami perlu membeli izin agar kamu bisa bernegosiasi dengan Raja Binatang Buas, yang mana juga akan membutuhkan banyak biaya. Secara total, Anda akan kehilangan 20% poin kontribusi Anda lagi, sehingga Anda hanya mendapat 60%. Sang mengangguk. Bisakah aku juga memiliki portal permanen antara penghalang isolasi dan Raja Binatang? Itu seharusnya tidak terlalu sulit. Paling-paling, itu akan menghabiskan 1% poin kontribusimu, jawab Thunder. Oke, kata Sang. Berikutnya, Guntur menarik napas dalam-dalam. Bab 854, Rumah Baru. Saya menginginkan 10 meter kubik biji afinitas api, es, kegelapan, dan cahaya, per level, dari alam penyihir leluhur pertengahan hingga alam kaisar penyihir puncak. Saya juga menginginkan hal yang sama untuk biji kekejian, kata Sang. Kesunyian. Apakah kamu mengatakan alam kaisar penyihir puncak? Guntur bertanya dengan suara gemetar. Ya, jawab Sang. Mohon tunggu beberapa menit, kata Thunder sebelum memutus sambungan. Hampir 1 jam kemudian, Thunder menelepon kembali. Kami dapat memberikan segalanya kepada alam kaisar penyihir awal kepadamu untuk 5% poin kontribusimu, tetapi jika kamu sudah mati dalam biji kaisar penyihir, kamu harus bersiap untuk kalah. 40% dari poin kontribusi Anda, kata Thunder. Aku menginginkan segalanya, kata Sang. Guntur menarik napas dalam-dalam. Baik, tapi itu akan memakan waktu beberapa tahun. Tidak apa-apa, jawab Sang. Apakah ada hal lain yang kamu butuhkan? Tanya Guntur. Sang masih memiliki sekitar 20% poin kontribusinya yang tersisa. Saya membutuhkan pengawal Thunder yang dapat mencegah orang lain mengganggu atau menyakiti saya selama 800 tahun atau lebih, kata Sang. Saya bisa mengisi bagian itu, jawab Thunder. Tapi, biayanya sekitar 3 hingga 4% poin kontribusimu. Tidak apa-apa, kata Sang. Ada yang lain. Ada satu hal lagi yang dia inginkan tapi sekarang bukan waktunya. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk menyimpan poin kontribusinya jika dia membutuhkan sesuatu di masa depan. Sang memiliki sekitar 15% poin kontribusinya yang tersisa. Itu saja untuk saat ini, kata Sang. Beritahu saya kapan hadiah saya tersedia. Guntur menghela napas dalam-dalam. Tentu saja, katanya. Aku tidak bisa langsung mengikutimu kemana-mana karena ada hal lain yang kamu inginkan. Menurutku sebagian besar pekerjaan akan selesai dalam waktu 10 tahun. Setelah itu, aku seharusnya bisa melakukan semuanya dari jarak jauh melalui medali transmisiku. Bolehkah? Tidak apa-apa, kata Sang. Setiap 2 minggu, saya akan memasuki ruang isolasi saya selama 1 minggu dan tidak dapat dihubungi. Sekadar info. Tentu saja, kata Thunder. Permisi, saya harus mulai mengerjakan hadiahmu. Kemudian, dia memutuskan sambungannya. Thunder memiliki banyak pekerjaan di depannya. Jika dia tahu bahwa dia harus melakukan sebanyak ini dan bekerja dengan begitu banyak raja penyihir yang berbeda, dia akan menolak tawaran itu. Tuntutan Sang sungguh konyol. Ketika dia melihat berapa banyak poin kontribusi yang telah dikumpulkan Sang, dia berpikir mustahil untuk menggunakan semuanya. Poin kontribusi ini sudah cukup baginya untuk mendapatkan semua yang dia inginkan hingga hari kematiannya. Namun, Sang berhasil menggunakan 85% dari jumlah tersebut hampir seketika. Sementara itu, Sang terus mengamati pedangnya. Seminggu kemudian, dia memasuki ruang isolasi lagi dan mengonsumsi kekejian yang kuat. Ketika dia keluar seminggu kemudian, dia melihat Thunder telah mencoba menghubunginya, dan dia meneleponnya kembali. Pedang Sang, penghalang isolasi telah dibuat. Ini adalah koordinatnya, kata Thunder. Sang menerima koordinatnya dan memperhatikan bahwa penghalang isolasi berjarak sekitar 500.000 kilometer dari atrium, di dalam lautan abadi. Itulah yang dia inginkan. Sang ingin penghalang isolasinya ada di sana sehingga tidak ada raja penyihir yang bisa mengawasinya di dalam. Selain itu, karena Sang tidak mempercayai penjaga, dia juga secara khusus meminta Amarius. Karena Amarius memberi Sang perasaan yang mirip dengan Geralt, Sang merasa bahwa Amarius bukanlah seseorang yang diam-diam memata-matai Sang, dan karena Amarius juga pengontrolnya, penjaga tidak bisa melihat ke dalam penghalang. Terakhir, dengan penghalang yang sangat jauh dari Lightning Manor,
Amarius benar-benar perlu melakukan perjalanan sekitar 1 juta kilometer ke arah utara bahkan untuk melihat Sang, dan itu sangat tidak nyaman. Isolation Barrier telah disesuaikan dengan auramu, lanjut Thunder. Kamu bisa melewatinya tanpa masalah, tapi tidak ada orang lain yang bisa melewatinya. Saya juga harus menambahkan bahwa tidak ada seorang pun kecuali Raja Cahaya Fajar dan leluhur yang dapat menghubungi Anda saat Anda berada di dalam penghalang. Oke, jawab Sang. Saya akan berlatih di sana mulai sekarang. Saya akan meninggalkan penghalang itu setahun sekali. Jika ada yang ingin Anda sampaikan kepada saya, hubungi medali transmisi saya, dan saya akan menelepon Anda kembali ketika saya keluar. Tidak apa-apa, kata Thunder. Saya berharap Anda beruntung dalam pelatihan Anda. Terima kasih, kata Sang dengan linglung sambil memutuskan sambungan. Sesaat kemudian, Sang terbang ke langit dan melakukan perjalanan ke utara. Sang meninggalkan Hipye dan dengan cepat menemukan pantai yang mengarah ke Samudra Abadi. Sang terus terbang, dan tak lama kemudian, hanya ada air di sekitarnya. Spirit Sense Sang menangkap beberapa Ark Beast di kedalaman, tapi dia belum menemukan satu pun Ancestral Beast. Tapi dia tidak terlalu terkejut. Makhluk leluhur di lautan abadi hidup di kedalaman lebih dari 5.000 km, dan indera roh Sang tidak mencapai sejauh itu. Akhirnya, Sang sampai di tempat itu. Anehnya, Sang tidak menemukan penghalang isolasinya dimanapun, dan dia memastikan bahwa dia berada di tempat yang benar. Setelah terbang bolak-balik sedikit, Sang secara tidak sengaja melewati sesuatu yang tidak terlihat. Saat berikutnya, Sang dikelilingi oleh penghalang ungu. Sang terbang mundur dan meninggalkan penghalang. Benar saja, itu menghilang lagi. Sang cukup terkejut karena dia bahkan tidak bisa merasakan keberadaan penghalang tersebut, meskipun jaraknya hanya beberapa meter darinya. Sang belum pernah melihat sesuatu dengan kemampuan kamuflase yang luar biasa. Akhirnya, Sang masuk lagi, dan dia melihat penghalang ungu muncul di belakangnya lagi. Sang melihat ke dalam penghalang isolasi dan melihat sebuah danau indah yang dikelilingi oleh hutan di tengah pulau terapung. Lebar danau itu sekitar 5 km, dan lebar hutannya 5 km lagi. Ruang yang tersisa terdiri dari tanah datar yang ditutupi ubin biji kuat yang kuat. Jelas sekali, area dengan ubin itu seharusnya menjadi tempat latihan Sang dan danau tempat Sang untuk bersantai. Bang, Sang memanggil kamar isolasinya di tengah pulau, menghancurkan danau dan hutan. Kemudian, dia masuk dan memanggil kekejian yang kuat lagi. Ini adalah rumah baru Sang di masa mendatang. Bab 855, Ruang Isolasi Monumental. 1 tahun kemudian, Sang meninggalkan penghalang isolasi dan melihat keluar untuk memeriksa apakah ada yang ingin menghubunginya. Benar saja, Thunder ingin menghubunginya. Sang dengan cepat menelepon kembali. Kamu ingin menghubungiku? Sang bertanya. Ya, jawab Guntur. Pembangunan ruang isolasimu sedang berlangsung, tapi mendapatkan biji kekejian sebanyak itu sulit dan memakan waktu. Tentu saja, itu juga berlaku untuk biji kekejian yang kamu minta, meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit. Pembangunannya harus selesai dalam 10 tahun, asalkan tidak terjadi apa-apa. Pada saat itu, aku juga seharusnya sudah memiliki sebagian besar biji yang kamu inginkan yang berada di bawah alam Raja Penyihir. Pada saat itu, aku bisa memulai tugasku sebagai pengawalmu. Negosiasi dengan Kerajaan Daratan dan Langit belum dimulai, namun Raja Cahaya Fajar telah meminta tanggal untuk perundingan tersebut. Saya tidak yakin berapa lama perundingan ini akan berlangsung, namun perundingan antar kerajaan selalu memakan waktu yang lama. Itu seharusnya menjadi segalanya, kata Thunder. Oke, kata Sang. Kalau begitu, aku akan keluar sekitar 9 tahun lagi. Tidak apa-apa, kata Thunder sebelum memutuskan sambungan. Sang kembali ke penghalang isolasinya dan terus mengonsumsi kekejian. 9 tahun kemudian, dia keluar lagi dan menghubungi Thunder. Halo, pedang Sang, kata Guntur. Ruang isolasimu sudah selesai, dan aku punya 90% biji yang kamu inginkan. Negosiasi dengan Kerajaan Daratan dan Langit sedang berlangsung, tapi mereka mempersulit kami. Kami berasumsi mereka tahu ini untukmu, dan mereka tahu betapa jujurnya Lightning Manor, yang berarti mereka tahu bahwa Lightning Manor harus membayarmu kembali, apapun yang terjadi. Itulah sebabnya mereka meminta sumber daya dalam jumlah besar. Tidak diketahui berapa lama negosiasi akan berlangsung, tapi kami berasumsi setidaknya akan memakan waktu beberapa dekade, kata Thunder. Oke, jawab Sang. Tolong bawa ruang isolasi ke penghalang isolasi saya. Tentu saja, kata Thunder sebelum memutuskan sambungan. Beberapa menit kemudian, sambaran petir berhenti di depan Sang dan menjelma menjadi seorang wanita cantik. Dia memiliki rambut biru sedingin es dan mengenakan jubah ungu guntur. Anehnya, dia tampak tidak lebih tua dari 20 tahun. Namun auranya sangat dewasa, profesional, dan kompeten. Dia memiliki aura seorang manajer yang sukses dalam sebuah bisnis. Sementara itu, Thunder juga melihat ke arah Sang. Dia sudah merasakan auranya melalui medali transmisi, tapi melihatnya secara langsung adalah hal lain. Setelah mengetahui bahwa Sang memiliki 6 indera roh, dia merasa aura Sang sungguh luar biasa. Salam, katanya dengan anggukan sopan. Saya Thunder Linai, dan saya akan melindungi Anda selama 800 tahun ke depan. Sang mengangguk tanpa berkata-kata. Kesunyian. Sesaat kemudian, Linai mengeluarkan cincin hitam pekat dan menyerahkannya pada Sang. Karena beratnya ruang isolasi, kami juga perlu membuat cincin logistik ini.
Anda juga hanya dapat menggerakkan dan mengontrol ruang isolasi dengan cincin itu. Tentu saja, ketika tubuh Anda sudah cukup kuat untuk menggerakkannya sendiri, Anda tidak perlu melakukannya, tidak memerlukan cincin itu lagi. Sang mengambil cincin itu di tangannya dan menoleh ke penghalang isolasi. Bisakah penghalang isolasi menampung ruang isolasi? Tentu saja, kata Linai. Kami menciptakan penghalang isolasi dengan mempertimbangkan ruang isolasi. Pulau di dalam penghalang isolasi telah diperkuat secara pribadi oleh Raja Cahaya Fajar, dan pulau itu tidak akan pecah karena beban. Sang mengangguk. Saya akan keluar setiap dekade. Sampai saat itu tiba, saya ingin Anda memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang diam-diam memata-matai saya. Catat semua orang yang Anda lihat di Spirit Sense Anda dan berikan saya daftarnya ketika saya kembali, bahkan jika mereka adalah Raja Penyihir. Linai bukan penggemar berat pesanan langsung Sang, tapi Sang membayarnya. Selain itu, perintahnya tidak konyol atau berlebihan. Aku akan melakukannya, kata Linai. Kemudian, Sang memasuki penghalang isolasi sementara Linai terbang di atas penghalang isolasi, memanggil sepotong logam terbang, dan duduk. Di dalam penghalang isolasi, Sang memanggil ruang isolasi untuk pertama kalinya. BOOOOOM. Seluruh pulau berguncang karena beban yang sangat besar, tetapi pulau itu tetap utuh. Di depan Sang ada potongan logam terbesar dan terkeras yang pernah dilihatnya. Itu tampak seperti tembok hitam raksasa yang membentang hingga tak terhingga. Sepertinya tembok ini melambangkan akhir dunia. Sang juga melihat pintu masuk yang besar dan memeriksa dindingnya. Temboknya tebalnya lebih dari 1 kilometer, dan sangat keras sehingga Sang bahkan tidak bisa berusaha memecahkannya. Tentu saja, jika Sang menggunakan kemampuan penyerapan pedangnya, dia mungkin bisa membuat lubang setelah banyak bekerja, tapi dia tidak akan melakukan itu. Tentu saja, ruang isolasi itu sangat berat sehingga Sang tidak bisa memindahkannya sama sekali. Faktanya, dia mungkin bahkan tidak bisa memindahkan beberapa meter persegi biji ini, dan pastinya ada lebih dari beberapa meter persegi yang ada. Seberapa kuat tubuhnya untuk menggerakkan sesuatu seperti ini? Sang memperkirakan bahwa dia harus berada di alam puncak ketujuh untuk memindahkan ini sendirian. Seberat itulah ruang isolasi ini. Upaya, perencanaan, dan kecerdikan yang diperlukan untuk membangun dan memindahkan sesuatu seperti ini mungkin sangat besar. Lagi pula, bahkan Tuan Penyihir pun tidak akan bisa memindahkan banyak biji ini pada saat yang bersamaan, dan kemudian, mereka juga perlu menggabungkan potongan-potongan itu menjadi satu. Sang berhenti di tengah-tengah ruang isolasinya yang besar dan fokus pada perbannya. Sama sekali tidak ada seorang pun yang memandangnya. Saat berikutnya, Sang memanggil kekejian leluhur yang sangat kuat, tapi kali ini, dia tidak segera menutup pintu masuk. Hanya penghalang isolasi yang berada di antara kekejian dan dunia luar. Tetap saja, tidak ada yang melihat ke arah Sang. Sang menghendaki kekejian itu tetap diam. Sesaat kemudian, Sang memanggil kekejian lainnya. Dan satu lagi. Pada akhirnya, Sang telah memanggil 10 kekejian, dan masih ada ruang tersisa di ruang isolasinya. Bang! Pintu ruang isolasi ditutup dengan pengatur waktu sekitar 2 minggu. Saat itulah Sang berhenti mengendalikan kekejian. Kekejian mengeluarkan raungan yang kuat dan menghancurkan semua mana di dalam ruang isolasi. Namun, domain mereka tidak merugikan Sang sama sekali. Boom! BOOOOM! BOOOOM! Kekejian menyerang ruang isolasi dengan seluruh kekuatan mereka. Namun, mereka bahkan tidak bisa menggaruknya. Sesaat kemudian, salah satu kekejian melihat ke kekejian lainnya. Bang! Tinju besar Abomination menghantam wajah Abomination lainnya, melemparkannya ke dinding. Baru saja, Sang menghendaki salah satu dari mereka menyerang yang lain. Sang akhirnya bisa melakukan sesuatu yang sudah lama ingin dia lakukan karena dia sekarang memiliki penghalang isolasi sebagai sandaran jika terjadi kesalahan. Sang ingin mempelajari lebih lanjut tentang kekejian. Dia ingin mengetahui cara berpikir mereka, apa yang mereka lakukan, cara mereka berperang, dan cara mereka mati. Karena tidak ada mana di ruang isolasi, kekejian tidak dapat mengisi mana untuk meledak, yang berarti Sang tidak akan mati juga jika salah satu dari mereka mati. Anehnya, setelah kekejian pertama meninju kekejian kedua hanya berdiri dan terus menyerang tembok. Ia bertindak seolah-olah ia belum diserang. Sang memperhatikan hal ini dan memberi lebih banyak perintah. Bab 856, Penolakan. Selama 10 tahun berikutnya, Sang terus bereksperimen dengan kekejian sambil juga menyerapnya. Anehnya, berada di antara kekejian lainnya sementara dia sendiri dipengaruhi oleh keinginan kekejian tidak ada bedanya. Sang mengira dia mungkin akan merasakan semacam hubungan dengan kekejian lainnya sementara pola pikirnya untuk sementara meniru semuanya, tapi dia tidak merasakan hal seperti itu. Hal ini memberitahu Sang bahwa kekejian bukanlah hewan ternak atau semacamnya. Namun, hal itu sebenarnya cukup kontradiktif. Pola pikir seorang kekejian dipenuhi dengan kebencian dan keinginan untuk menghancurkan. Suatu kekejian ingin benar-benar menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya, meskipun itu berarti ia akan mati juga. Namun, mereka tidak saling menyerang. Ini masuk akal jika ada semacam hubungan kekerabatan di antara para kekejian, tapi tidak ada yang seperti itu. Jadi, ketika tidak ada hubungan sosial di antara mereka, mengapa keinginan mereka untuk menghancurkan tidak juga mencakup kekejian lainnya? Pada akhirnya, Sang hanya bisa menebak bahwa keinginan untuk menghancurkan segalanya hanya ditujukan pada apapun yang diciptakan dengan mana.
Karena kekejian lainnya tidak terbuat dari mana, kekejian tidak akan merasakan keinginan untuk menghancurkannya, bahkan ketika diserang oleh salah satunya. Selama 10 tahun terakhir, Sang telah mencoba banyak hal terhadap kekejian. Dia telah menyiksa mereka, menindas mereka, membunuh mereka, dan sebagainya. Namun, apapun yang dia lakukan, para kekejian tidak pernah merasakan apapun selain keinginan khas mereka untuk menghancurkan. Keinginan itu bahkan tidak mencakup makhluk yang menimbulkan rasa sakit pada mereka. Sang dapat memerintahkan satu kekejian untuk membunuh kekejian lainnya dengan sangat lambat, dan kekejian lainnya akan terus menyerang tembok seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan Sang bisa menyerang kekejian sebanyak yang dia mau. Kekejian tidak akan pernah membela diri atau mencoba membunuh Sang. Sepertinya mereka tidak punya pikiran, tapi mereka tidak bisa sepenuhnya tidak punya pikiran karena mereka sebenarnya punya keinginan. Kekejian sangatlah aneh. Ketika 10 tahun berlalu, Sang keluar dari penghalang isolasinya setelah menutup pintu ruang isolasi di belakangnya sehingga para kekejian tidak dapat melarikan diri. Selamat datang kembali, kata Linai dari atas penghalang. Dalam 10 tahun terakhir, saya telah melihat 3 penyihir leluhur, 1 penyihir agung, dan 4 raja penyihir lewat. Linai menyerahkan sebuah daftar kepada Sang, yang membacanya. Dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Adakah kemajuan dalam biji atau negosiasinya? Sang bertanya. Linai mengangguk dan memanggil Space Ring. Ini semua biji di bawah alam Raja Penyihir. Biji di dalam alam Raja Penyihir mungkin akan memakan waktu sekitar 30 tahun lagi, dan saya tidak yakin tentang biji Kaisar Penyihir. Sang mengambil cincin itu dan melihat ke dalam. Ada cukup banyak biji di sana. Sang mengangguk. Saya akan kembali dalam 30 tahun, katanya. Tentu saja, jawab Linai. Sang memasuki penghalang isolasi lagi dan kembali ke ruang isolasinya. Kemudian, dia terus belajar tentang kekejian sambil meningkatkan rilamnya. Sang sangat yakin bahwa mempelajari lebih lanjut tentang kekejian akan membantunya memahami konsep entropi tingkat 5 yang misterius. Bagaimanapun juga, kekejian adalah personifikasi dari afinitas itu. 30 tahun kemudian, Sang keluar lagi, dan Linai memberinya cincin lagi. Ini semua adalah biji dari alam Raja Penyihir yang kamu minta. Kami juga telah membuat beberapa kemajuan pada biji Kaisar Penyihir, tapi jauh lebih sulit untuk mendapatkannya dari yang diharapkan. Penjaga bahkan mengatakan bahwa itu jauh lebih sulit dari yang diperkirakan, dan pada dasarnya Anda mendapatkan tawaran yang bagus. Sang memegang cincin itu dan melihat ke dalam. Biji di dalam cincin itu terasa sangat keras dan kuat sehingga Sang harus menarik napas dalam-dalam. Tapi untuk saat ini, biji ini tidak akan berguna. Namun demikian, berkat semua ini, semua masalah biji Sang hingga puncak alam ke-8 telah terpecahkan. Di area 23, merupakan masalah besar bagi Sang untuk menemukan biji yang kuat karena hanya organisasi paling kuat yang memiliki kendali atas biji tersebut. Setelah itu, masalah ini pada dasarnya telah hilang, tetapi Sang berharap bahwa masalah tersebut akan kembali ketika dia mencapai alam puncak ke-7 atau lebih tinggi. Dan negosiasinya, Sang bertanya, kami telah membuat beberapa kemajuan, namun kerajaan daratan dan langit masih mempersulitnya. Kami tahu bahwa kerajaan daratan dan langit tahu bahwa ini untukmu, itulah sebabnya mereka membuat banyak masalah. Mereka tidak mau kamu menjadi lebih kuat. Penjaga mengatakan bahwa bergabung lagi di garis depan dan menyebabkan kekacauan sebanyak mungkin akan membuatmu lebih mudah dan cepat karena kerajaan daratan dan langit ingin kamu pergi. Mereka mungkin akan dengan cepat menerimanya hanya agar kamu berhenti membuat masalah bagimu, mereka, jelas Linai. Itu tidak akan terjadi, kata Sang. Hal ini membuat Linai terkejut, dan dia mengangkat alisnya. Penasaran, saya mendapat kesan bahwa Anda ingin berlatih dengan efisiensi puncak. Kamu benar, kata Sang. Dalam keadaan normal, saya akan pergi ke garis depan sekarang dan menyebabkan kekacauan sebanyak mungkin. Namun, saya tidak lagi bergabung di garis depan karena alasan tertentu. Yang, Linai bertanya, setelah aku meninggalkan garis depan, Komandan Thunder di sana ingin memaksaku untuk bergabung di garis depan di luar kemauanku, dan setelah aku menolak, dia mengirimkan seorang raja penyihir untuk dengan paksa menarikku ke garis depan, jelas Sang. Linai mengerutkan alisnya, saya dapat memahami mengapa hal ini menjadi masalah. Tentu saja, tindakan Thunder tidak tercela, dan saya akan memastikan bahwa semuanya telah dilaporkan dan ditangani dengan benar. Tidak, kata Sang. Tidak, Linai bertanya, saya tidak ingin masalah ini ditangani dengan baik. Aku ingin mereka mati. Saya ingin mereka mati. Keduanya, saya tidak peduli jika Anda menegur mereka, menyita kekayaan mereka, memecat mereka dari jabatannya, menghukum mereka secara fisik, atau memenjarakan mereka. Aku ingin mereka mati. Kecuali keduanya mati, saya tidak akan ikut perang lagi. Linai hanya menatap Sang dengan ekspresi canggung. Itu tadi, kekanak-kanakan, keterlaluan, terlalu jauh. Tidak proporsional, pendendam, saya akan keluar dalam 30 tahun lagi, kata Sang. Pantau semua orang yang kamu lihat dengan spirit sense kamu, termasuk Raja Penyihir. Linai menggelengkan kepalanya untuk mendapatkan kembali akalnya. Tunggu. Namun, Sang sudah memasuki penghalang isolasi. Linai hanya bisa menghela nafas panjang. Dan kemudian, dia menghubungi Thunder di Departemen Administrasi. Babak 857, Amarius. Selama 30 tahun berikutnya,
Sang terus maju dalam ranahnya, dan yang mengejutkan, dia berhasil mencapai terobosan lebih awal dari yang diperkirakan. Hanya membutuhkan waktu total 80 tahun baginya untuk mencapai alam penghancur kekosongan akhir. Biasanya, itu akan memakan waktu lebih dari 200 tahun. Sang keluar dari penghalang isolasi dan memandang Linai. Apa statusnya? Kami telah memperoleh 2 biji lagi dari alam kaisar penyihir, tapi kami masih kehilangan lebih dari 90%. Mungkin akan memakan waktu berabad-abad. Tidak banyak kemajuan dalam perundingan. Kami kira tidak akan ada kemajuan dalam 2 abad ke depan, kata Linai. Sang mengangguk. Baik, aku akan kembali dalam 1 abad. Mata Linai membelalak. Tunggu. Namun, Sang sudah memasuki penghalang isolasi. Linai menelan ludah dan mengeluarkan medali transmisinya. Sang melanjutkan pelatihan. Namun, suatu hari, 10 tahun setelah dia masuk lagi, sesuatu terjadi. Pengatur waktu di ruang isolasi Sang habis, dan pintu terbuka. Kali ini, Perban Sang segera memberitahunya bahwa seseorang sedang melihatnya, tapi dia tidak membutuhkan mereka untuk mengetahuinya. Seorang pria pirang cantik berdiri di depan isolation barrier. Itu adalah Amarius, Raja Cahaya Fajar. Tentu saja, karena dia telah menciptakan penghalang, dia bisa melihatnya, dan saat ini, dia sedang melihat Sang di dalam ruang isolasinya. Sang belum menghilangkan kekejian, dan mereka masih ada di sana. Namun, mereka tidak ada di sini. Di belakang Sang, di dalam ruang isolasi raksasa, terdapat kamar isolasi Sang lainnya, dan pintu masuknya ditutup. Inilah alasan utama mengapa Sang menginginkan ruang isolasi yang jauh lebih besar. Dia ingin memasang ruang isolasi lamanya di ruang isolasi barunya untuk keamanan ekstra. Halo, Sang, sapa Downlight King dengan senyum ramah dan sopan. Aku adalah Raja Cahaya Fajar, tapi kamu bisa memanggilku Amarius. Aku bukan orang yang suka etiket. Halo, apa yang kamu inginkan? Sang bertanya. Senyum Amarius sedikit menegang. Sudah lama sejak seseorang berbicara dengannya seperti itu. Aku dengar ada konflik antara kamu dan Thunder Maruan Depthwalk. Dialah yang memerintahkanmu untuk dibawa kembali ke garis depan. Sang mengangguk. Ya, aku ingin dia dan Tuan Penyihir mati. Aku tahu dari mana asalmu, kata Amarius. Kamu telah diisolasi jauh di dalam wilayah musuh selama 1000 tahun, dan kamu sendirian memungkinkan Lightning Manor untuk bangkit kembali. Kamu telah berkontribusi berkali-kali lebih banyak daripada siapapun di seluruh Lightning Manor, termasuk para Raja Penyihir sendiri. Dan kemudian, ketika kamu akhirnya kembali setelah 1000 tahun, alih-alih menerima sambutan hangat atau sekadar ucapan terima kasih, seseorang yang mewakili eselon atas Lightning Manor ingin memaksamu kembali mempertaruhkan nyawamu seolah-olah kamu adalah tahanan yang tidak berharga. Petik 2. Tentu saja, hal seperti itu sangat bertentangan dengan filosofi dan ideologi Lightning Manor. Setelah peninjauan ekstensif, kami memutuskan untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan terhadap Anda. Dia tidak memperhitungkan kontribusimu. Jadi, kami memutuskan untuk menyita semua poin kontribusi yang dia peroleh sejak perang dimulai. Selain itu, kami telah memaksanya untuk bertarung dalam 5 pertempuran di zona untuk Raja Penyihir. Dia sangat menyesali tindakannya, dan dia telah meminta maaf beberapa kali. Dia juga bersedia datang secara pribadi kepada Anda dan meminta maaf lagi. Adapun Tuan Penyihir, dia bahkan tidak tahu tentang identitasmu. Guntur tidak memberitahunya tentang hal itu, dan setelah dia mendengar siapa kamu, dia sebenarnya adalah orang pertama yang mengajukan keluhan. Dia merasa tidak enak setelahnya, dia mendengar tentang identitasmu, dan dia meyakinkan kami bahwa dia akan menolak perintah itu jika dia tahu siapa kamu sebelumnya. Selain itu, dia sangat penting dalam penyelidikan kami terhadap kehidupan dan riwayat pekerjaan Maruan Depthwalk, yang mengungkap lebih banyak hal yang harus dia jawab. Dia juga bersedia meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan, dan dia masih merasa tidak enak karena hampir mengirimkan surat tersebut. Pahlawan leluhur kembali berperang. Seperti yang ku ketahui, ketika Raja Penyihir muncul, dia bahkan tidak menyentuhmu, dan kalian berdua hanya berbicara paling lama beberapa detik. Setelah itu, kalian melanjutkan menuju tujuan kalian. Saya mengerti bahwa Anda ingin menyakiti mereka atas apa yang telah mereka lakukan terhadap Anda, tetapi kita harus ingat bahwa mereka hanya berusaha melakukan sesuatu tanpa berhasil, dan bahkan jika mereka berhasil, Anda hanya akan dipindahkan ke tempat yang salah, garis depan, di mana guntur lain akan segera menyadari apa yang terjadi, dan bagaimanapun juga Anda akan tetap gembira. Ya, niat di balik tindakan tersebut memang memalukan, tetapi tindakan itu sendiri tidak pernah berhasil dan tidak berdampak apapun kepada Anda. Terlebih lagi, Maruan Depthwalk telah kehilangan kerja keras dan sumber daya selama ribuan tahun atas tindakannya. Kami sangat menghargai Anda, Sang, dan saya harap Anda dapat melihat kepedulian kami terhadap Anda dari cara kami menghukum Maruan Depthwalk. Saya harap ini dapat memuaskan Anda, kata Amarius sambil tersenyum ramah. Sang terdiam beberapa saat, auranya tidak berubah. Aku ingin mereka mati. Keduanya, kesunyian. Amarius menarik napas dalam-dalam. Sang, kita tidak bisa membunuh orang seperti itu begitu saja. Kami memahami bahwa Maruan telah bertindak salah, tapi dia sudah membayar mahal atas tindakannya. Selain itu, dia adalah pemimpin penyihir puncak dengan 4 indera roh yang setia melayani petir Manor selama lebih dari 15.000 tahun. Kita tidak bisa membunuhnya hanya karena itu. Selain itu, Tuan Penyihir yang lain bahkan tidak tahu tentang identitasmu.
Dia memberitahuku secara pribadi bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu jika dia tahu tentang identitasmu, dan aku dapat meyakinkanmu bahwa pernyataannya benar, dengan kebenaran dunia. Dia jelas tidak berbohong. Semua kesalahan terletak pada Marwan Deepwalk, dan dia telah dihukum berat. Hukuman sudah dijatuhkan, dan kita tidak bisa begitu saja membatalkan hukuman dan memberikan hukuman baru. Lightning Manor menghargai keadilan di atas segalanya. Kata Amarius. Kesunyian. Aku tidak peduli, kata Sang. Aku ingin mereka mati. Membunuh mereka. Selama mereka masih hidup, saya tidak akan ikut perang. Dan mengenai negosiasi dengan kerajaan daratan dan langit, itu juga bukan masalahku. Saya memberi Anda poin kontribusi saya. Anda memberi saya hadiah saya. Saya belum menerima upah saya. Aku ingin upahku. Itu saja, Bang, dan pintu masuk ke ruang isolasi Sang ditutup. Amarius menarik napas dalam-dalam. Babak 858, Raja Hadean. Kali berikutnya kamar isolasi Sang dibuka kembali, Amarius sudah pergi, dan Sang tidak merasakan ada orang yang memata-matainya. Sang menutup ruang isolasi lagi dan melanjutkan pelatihan dengan kekejian. Selama 90 tahun berikutnya, tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Saat ini, Sang telah pergi dari garis depan selama 180 tahun, dan dia tidak tahu bagaimana perkembangan perang. Namun dia juga tidak ambil pusing. Dalam beberapa tahun terakhir, Sang berhasil mencapai terobosan terakhirnya. Sekarang, Sang berada di alam puncak kekosongan. Puncak alam ke-6. Dengan kekuatan Sang saat ini, apapun yang bisa dia panggil dengan roda afinitas sama sekali tidak memberikan tantangan sekecil apapun, membuat roda afinitas sama sekali tidak berguna. Sang akhirnya mencapai tingkat kekuatan yang membuatnya lebih kuat daripada Raja Penyihir awal manapun yang ada, dengan asumsi tidak ada seorang pun yang memiliki 5 rasa roh. Namun, Sang bahkan bisa mencoba melawan orang seperti itu, tapi hasilnya tidak pasti. Sedangkan untuk Mage Lord rata-rata, Sang bisa membunuh Mid Mage Lord rata-rata, tapi Mid Mage Lord yang kuat masih sangat merepotkan. Pada saat ini, Sang adalah eksistensi terkuat di alam ke-6 di seluruh dunia. Bahkan kekejian yang dia panggil tidak lagi mampu menjadi ancaman baginya selama mereka tidak menyerap cukup mana untuk menjadi bahan peledak. Sang sekarang berusia sekitar 2380 tahun, yang berarti dia memiliki sisa umur sekitar 2620 tahun untuk memahami konsep suhu tingkat 4 dan konsep entropi tingkat 5 yang misterius. Tampaknya ini memakan waktu yang lama, tetapi Sang tahu ini tidak akan mudah sama sekali. Ada begitu sedikit Mage Lord dengan Spirit Sense 5 kali lipat, dan Mages adalah yang terbaik dalam memahami konsep. Seberapa sulitkah memahami konsep di atas level seseorang? Bahkan tidak ada satupun awan yang mampu melakukannya. Setiap kali Sang mencoba mencapai alam berikutnya, dia merasa seperti sedang berusaha melakukan sesuatu yang mustahil. Pertama, ada 4 jalur kuat sekaligus. Kemudian, ada 4 impulse dan world connection. Setelah itu, menjadi void break. Dan sekarang, itu adalah konsep entropi tingkat 5 yang misterius. Hanya konsep afinitas tingkat 5 murni biasa yang sulit untuk dipahami, dan beberapa penyihir dengan 5 indera roh selalu menggunakan konsep semacam ini karena konsep tersebut paling mudah untuk dipahami. Tapi jumlahnya masih sangat sedikit. Kemudian muncullah konsep kompleks, yang pada dasarnya mustahil untuk dipahami sebelum seseorang mencapai alam berikutnya. Adapun konsep yang Sang coba pahami. Pertama, ini mencakup 4 afinitas yang berbeda. Kedua, ini jelas merupakan konsep kompleks, meskipun secara teknis merupakan konsep entropi murni. Dan yang terakhir, Sang bahkan tidak tahu seperti apa konsep itu. Apa yang bisa dilakukannya? Tidak ada yang tahu. Di mana orang bisa mempelajarinya? Tidak ada yang tahu. Bagaimana kelihatannya? Tidak ada yang tahu. Sang sedang mencoba memahami sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun. Tetapi pertama-tama, aku memerlukan konsep suhu, pikir Sang ketika Spirit Sense-nya meninggalkan penghalang isolasi. Spirit Sense-nya dengan cepat mengunci sesuatu. Portal besar. Sang tahu apa maksudnya. Dia perlahan naik ke langit dan meninggalkan penghalang. Linai memandang Sang. Negosiasi telah selesai, katanya dengan sopan santun profesional. Sang memperhatikan bahwa nada suaranya telah berubah sejak terakhir kali mereka berbicara. Jaraknya lebih jauh. Tapi Sang tidak peduli. Portal ini mengarah ke Pulau Raja Hadean. Raja Hadean adalah binatang mirip banteng yang fokus pada suhu dingin dan panas vulkanik yang ekstrim. Pulaunya sebagian besar tidak memiliki vegetasi karena suhu dingin dan es yang ekstrim di mana-mana, tapi ada juga banyak gunung berapi yang menghasilkan aliran lava yang mengalir melalui daratan. Pulau dingin dengan aktivitas vulkanik tinggi. Sang merasa gambaran itu familiar. Bagaimana dengan bijinya? Sang bertanya. Kami memiliki sekitar 30% biji kaisar penyihir, kata Linai. Bagus, kata Sang sebelum beralih ke portal. Aku bisa melewati portal saja. Ya, tapi mohon tunggu sebentar, kata Linai sambil memanggil pin kecil dengan sambaran petir di atasnya. Tolong letakkan pin ini di jubahmu kapanpun kamu berada di dekat pulau itu. Pin ini terhubung langsung ke leluhur, dan akan melaporkan kepadanya setiap kali bersentuhan dengan indera roh Raja Penyihir. Dalam hal ini leluhur akan memberikan perhatian khusus pada keselamatan Anda.
Sedangkan bagi para raja penyihir, aku seharusnya mampu melindungimu dari mereka, dan bahkan jika mereka menyerang kita dengan beberapa serangan, aku dapat dengan mudah memberi cukup waktu bagi leluhur untuk menyadari kehancurannya. Kami juga telah melakukan kontak dengan Raja Hadean dan telah bernegosiasi dengannya. Ia bersedia menunjukkan konsep suhu kepada Anda dengan imbalan beberapa hal. Tentu saja, Lightning Manor telah menyerahkan hal-hal ini kepada Raja Hadean. Sang mengangguk dan memasangkan pin pada jubah putihnya. Setelah itu, dia terbang tanpa berkata-kata melalui portal, dan Linai mengikutinya. Sang merasakan perasaan tergeser yang kuat, tapi itu masih bisa ditahan. Begitu Sang keluar dari portal, dia merasakan beberapa makhluk menatapnya. Berdasarkan intensitas perasaannya, Sang dapat mengetahui bahwa setidaknya ada 4 raja binatang dan lebih dari 10 binatang leluhur. Anehnya, Sang juga bisa merasakan beberapa manusia melihatnya, tapi jumlahnya tidak banyak. Sang melihat sepasang penyihir leluhur dengan jubah kerajaan daratan dan langit yang sedang melihat ke arahnya. Sang bisa merasakan sedikit rasa permusuhan datang dari mereka. Tapi seperti biasa, dia tidak peduli. Portal itu terletak di dekat pantai pulau, dan Sang bisa melihat daratan es dan berbatu dengan sungai lava mengalir melaluinya. Di mana Raja Hadean? Sang bertanya. Letaknya di tengah pulau, jawab Linai, yaitu sekitar 500.000 kilometer ke arah barat daya. Sang mengangguk dan menembak ke arah barat daya. Bab 859, Besar. Sang dan Linai melesat ke tengah pulau Raja Hadean. Saat mereka bepergian, mereka memperhatikan beberapa Beast Lord. Beast Lord cukup langka, tapi di sini, mereka tampaknya cukup umum. Itu mungkin karena domain Raja Hadean. Sama seperti binatang lainnya, Raja Hadean menciptakan domain besar di sekelilingnya, diisi dengan mana dari afinitasnya sendiri. Kepadatan mana api dan es sangat tinggi, menciptakan papan catur besar di tempat yang sangat panas dan sangat dingin. Hanya dengan bergerak beberapa meter, Sang berpindah dari tempat yang bisa melelehkan baja ke tempat yang bisa mengubah oksigen menjadi cairan. Hal ini mengingatkan Sang akan masalahnya dengan kekuatan es dan api ketika dia masih muda. Saat ini, kekuatan ini tidak memberikan masalah apapun lagi kepada Sang karena dia telah mencapai kendali sempurna atas kekuatan tersebut. Namun saat itu, keseimbangan suhu tubuhnya cukup penting untuk dijaga. Binatang buas tidak diperbolehkan menyerang manusia dari alam yang lebih rendah, kata Linai kepada Sang setelah hening selama 1 menit. Alam atau level? Sang bertanya. Alam, jawab Linai. Seorang raja binatang awal tidak diperbolehkan menyerang penyihir leluhur puncak, tetapi raja binatang puncak diperbolehkan menyerang raja penyihir awal. Ucap Sang. Saya kira kerajaan daratan dan langit mempunyai kesepakatan dengan Raja Hadean. Benar, kata Linai. Aku tidak tahu bagaimana kerajaan daratan dan langit menangani raja binatang buasnya, tapi Istana Petir hanya mengizinkan raja binatang buas untuk menjadi raja binatang buas yang baru jika mereka menyetujui persyaratan kita. Kalau tidak, kita akan membunuh mereka dan memilih raja binatang buas yang lain, untuk menjadi raja binatang. Sang hanya mengangguk. Sangat jelas bahwa peraturan ini tidak adil terhadap binatang karena kekuatan rata-rata penyihir dan binatang. Rata-rata raja penyihir awal mungkin bisa melawan raja binatang tengah rata-rata. Jadi, selama seorang penyihir berada di alam akhir atau puncak, mereka pada dasarnya dapat bergerak melintasi pulau tanpa hambatan. Dan yang terburuk adalah para binatang itu menganggap hal itu adil. Alasannya bukan karena mereka bodoh. Tidak, Beast Lord dan Beast Kings cukup pintar. Alasannya adalah karena binatang percaya pada kekuatan, dan jika dua makhluk pada level yang sama bertarung satu sama lain, itu sepenuhnya adil. Kekuatan rata-rata kedua belah pihak tidak menjadi masalah bagi mereka karena setiap orang bertanggung jawab atas kekuatan mereka sendiri. Tentu saja, perbedaan kekuasaan berasal dari konsep masyarakat. Binatang tidak memiliki masyarakat, tetapi manusia memilikinya. Setiap binatang perlu mempelajari segala sesuatu tentang kekuatannya sendiri. Sedangkan manusia punya buku dan guru. Mengapa menciptakan sesuatu yang sudah ditemukan orang lain? Namun binatang-binatang itu tidak peduli. Kekuasaan adalah kekuatan. Tidak peduli dari mana kekuatan itu berasal. Tentu saja, tidak ada binatang yang berani menyerang Sang atau Linai. Bagaimanapun, keduanya berada di puncak alam mereka. Linai bahkan mungkin adalah makhluk terkuat kedua di seluruh pulau, hanya kalah dari Raja Hadean. Dan itu bahkan tidak pasti. Lagi pula, berapa level Beast King? Apakah itu di alam Raja Binatang awal atau alam Raja Binatang puncak? Jika Raja Hadean adalah Raja Binatang awal atau awal, Linai mungkin sebenarnya lebih kuat dari itu karena dia bukan hanya seorang Raja penyihir biasa tetapi seorang guntur yang sebenarnya, seseorang dengan indera roh 4 kali lipat. Kita harus ingat bahwa hanya ada sekitar 70 guntur di Lightning Manor, yang berarti bahwa setiap guntur adalah milik 100 orang terkuat di Lightning Manor. Jika seseorang menambahkan semua kerajaan, guntur bahkan akan masuk dalam 1000 teratas di seluruh dunia. 10 teratas adalah Kaisar Penyihir. 11 hingga sekitar 100 adalah Raja Penyihir. 101 hingga 150 adalah Raja Binatang, tetapi mereka juga bisa lebih rendah, tergantung level mereka. Dan tempat 151 hingga sekitar 1000 adalah Tuan Penyihir Puncak dengan 4 indera roh. Jadi, Linai berada di antara peringkat 151 hingga 1000 di seluruh dunia. Pada persidangan kedua Sang, dia telah melawan keturunan Raja Es, salah satu Raja Binatang buas. Saat itu,
Archmage sudah tampak sangat kuat baginya, dan di atas mereka adalah Zonebis. Dan di atas mereka adalah para Mage Lord yang misterius dan sangat kuat. Dan baru kemudian datanglah Raja Binatang. Sekarang, Sang ditemani oleh seseorang yang mungkin bisa melawan beberapa Raja Binatang, dan dia akan bertemu dengan salah satu Raja Binatang, yang juga akan membantunya memahami sebuah konsep. Sang telah benar-benar memasuki jajaran elit dunia, meskipun dia tidak bisa melawan satu pun dari mereka, Dokter Hewan. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa menit, Raja Hadean akhirnya memasuki sens roh Sang. Atau, setidaknya, kukunya. Beast Lord dan yang lebih kuat bisa menekan ukuran mereka, tapi Raja Hadean jelas tidak tertarik melakukan itu. Itu besar, sangat besar, lebar kukunya lebih dari 50 km, dan panjang kakinya lebih dari 300 km. Panjang seluruh tubuhnya sekitar 1000 km. Itu sangat besar. Gerakan santai dari salah satu kukunya menghancurkan gunung-gunung yang lebih besar dari Gunung Everest. Gunung-gunung besar yang terbentuk oleh aliran lava yang konstan ini seperti retakan di trotoar Raja Hadean. Tubuhnya berwarna merah, yang perlahan berubah menjadi biru saat seseorang turun ke kakinya. Ia memiliki surai panjang dan megah yang tergantung di kepalanya yang besar. Anehnya, ia hanya mempunyai satu tanduk. Yang lainnya sepertinya telah terputus. Cukup sulit untuk mengejutkan Sang, tapi kemunculan Raja Hadean benar-benar mengejutkannya. Itu sangat kuat dan besar. Itu begitu mengesankan sehingga Sang bahkan meragukan ada orang yang bisa lebih kuat dari monster seperti itu, tapi hanya sesaat. Ya, Raja Hadean mungkin adalah hal paling mengesankan yang pernah dilihat Sang sepanjang hidupnya, tapi itu tidak mengubah kenyataan. Mungkin setiap Mage King lebih kuat. Setelah beberapa saat, kepala Raja Hadean yang sangat besar menoleh ke arah Sang dan Linai, dan secara khusus fokus pada Sang. Babak 860, waktu berlalu. Ketika Raja Hadean memandangnya, Sang bisa merasakan kekuatan yang ditunjukkannya. Namun, itu tidak sebesar yang dia duga. Ya, itu pasti berkali-kali lebih kuat darinya, tapi kekuatannya entah bagaimana tidak terasa, lengkap, seperti yang pernah ditemui oleh Raja Penyihir Sang terlemah sekalipun. Pasti ada sesuatu yang kurang. Namun jika dipikir lebih jauh, ini sebenarnya sangat masuk akal. Lagi pula, hampir setiap Mage King memiliki 5 Spirit Sense. Raja Hadean memandang Sang selama beberapa detik. Kemudian, kantong udara dingin dan panas menyatu satu sama lain, mengurangi suhu di sekitarnya. Namun, suhu berubah dengan cepat. Dari panas ke dingin ke panas ke dingin ke panas dan seterusnya. Namun, perubahan suhu tidak cukup kuat untuk melukai tubuh kuat Sang. Namun, beberapa detik kemudian, perubahan tersebut menjadi lebih intens, dengan suhu yang lebih dingin dan lebih panas berubah lebih cepat. Namun Sang tetap tidak terluka. Suhu menjadi semakin ekstrim, dan 1 menit kemudian, tubuh Sang benar-benar menunjukkan beberapa luka bakar dan membeku. Saat itulah perubahan suhu berhenti menjadi lebih kuat. Raja Hadean hanya melihat ke arah Sang, yang tidak menunjukkan reaksi apapun. Setelah beberapa detik, ia memalingkan muka dan menutup matanya. Sang bisa menebak apa maksudnya. Ini mungkin cara terbaik untuk memahami konsep suhu. Perubahan suhu cukup cepat untuk melukai Sang tetapi tidak cukup cepat untuk membunuhnya. Dia masih memulihkan lebih banyak energi kehidupan daripada yang dia gunakan. Kamu bisa mulai, kata Linai dari belakang Sang. Aku akan menjaga lingkungan sekitar. Sang hanya mengangguk dan memeriksa apakah dia benar-benar memakai pin yang diberikan Linai padanya. Dia melakukan. Setelah itu, Sang duduk di tengah langit. Tidak mudah untuk tersesat dalam pemahaman seperti biasanya, karena Sang tidak merasa aman di sini dibandingkan di ruang isolasinya. Namun, Sang cepat terbiasa dengan lingkungan barunya. Saat Sang duduk di udara, pikirannya benar-benar memasuki dunia batinnya. Mana di sekitarnya meresap ke dalam dunia batinnya, membanjirinya dengan mana api dan es. Semua rumput di dalam dunia batin Sang segera berubah menjadi abu, meninggalkan tanah tandus yang mati. Sesaat kemudian, tubuh Sang dikelilingi oleh mana api dan es miliknya. Dia mencoba meniru perasaan mana api dan es di sekitarnya. Jika dia bisa menirunya dengan sempurna, dia akan mempelajari konsep suhu. Menciptakan intensitas suhu dan frekuensi peralihan tidak terlalu sulit bagi Sang, namun entah mengapa, masih terasa sangat berbeda. Dan 1 jam kemudian, Sang menyadari perbedaannya. Kecepatan perubahan suhu meningkat 2 kali lipat, namun intensitas suhu berkurang. Tentu saja, Sang bisa meniru perubahan ini dengan mana api dan es miliknya, tapi rasanya tidak semulus itu. Setiap jamnya, perubahan suhu berubah drastis. Terkadang, suhu berubah sangat lambat namun sangat ekstrim. Terkadang, suhu terasa statis dan tidak berubah, tapi itu karena pikiran Sang tidak cukup kuat untuk menyadari fluktuasi suhu yang kecil dan sangat cepat. Meniru suhu ekstrim tidaklah sulit bagi Sang, namun ia memiliki masalah besar dengan perubahan yang sangat halus dan cepat. Rasanya seperti dia memegang separuh benda di satu tangan dan separuh lainnya di tangan yang lain, tapi dia tidak bisa bertepuk tangan dengan sempurna pada percobaan pertama. Dia selalu harus menyesuaikan posisinya sedikit setelah membenturkannya. Sementara itu, suhu di sekitar Sang berubah dengan sangat lancar. Sang mulai mengayunkan adum dan subsisnya, menggunakannya sebagai perwakilan dari api dan es. Semakin Sang mengayunkan kedua pedangnya, semakin dekat perasaannya dengan suhu di sekitarnya. Ia bahkan mulai mengantisipasi perubahan tersebut. Namun,
mana api dan es miliknya tidak berubah semulus suhu di sekitarnya. Waktu berlalu, Sang baru saja melanjutkan pelatihan. Lin Ei terus melirik ke arah Sang. Dia sebenarnya belum pernah melihat kereta Sang karena dia selalu berada di dalam penghalang isolasinya. Sekarang, dia bisa menonton, dan seiring berjalannya waktu, dia semakin terkejut. Dia tidak berhenti. Dia tidak istirahat. Manusia hanya memiliki konsentrasi yang terbatas, dan mereka perlu memulihkan konsentrasi tersebut dari waktu ke waktu. Memahami konsep bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Itu berhasil. Itu hanya melakukan perhitungan demi perhitungan, dan itu melibatkan banyak pemaksaan dengan cara yang berbeda. Tidak ada yang ajaib atau mistis dalam memahami suatu konsep. Itu hanya banyak pekerjaan. Terlebih lagi, kemajuan pemahaman suatu konsep seringkali terhenti. Seringkali, seseorang harus mengubah pendekatannya dan mengatur ulang pikirannya. Pemecahan masalah itu membosankan, dan pikiran seseorang seringkali terpaku pada satu hal sehingga tidak mungkin menemukan solusi sebenarnya terhadap suatu masalah. Saat itulah kebanyakan orang beristirahat karena perubahan aktivitas dan pemandangan dapat menyegarkan pikiran mereka, memungkinkan mereka melihat solusi nyata yang telah mereka abaikan sebelumnya. Namun, Sang tidak pernah berhenti. Dia hanya melanjutkan. Spirit sense-nya tidak pernah menunjukkan aktivitas apapun, yang berarti dia tidak melihat sekelilingnya sama sekali. Dia terus duduk di udara seperti patung. 1 abad berlalu. 2 abad, 3 abad, Sang tidak pernah berhenti. Dia hanya melanjutkan. Lin Ei harus menyelesaikan beberapa tugasnya dengan medali transmisinya karena dia tidak mendapat kesempatan untuk meninggalkan Sang. Berita perang juga terus berdatangan, dan sepertinya tidak bagus sama sekali. Jumlah penyihir leluhur mereka menyusut. Terlebih lagi, Istana Penghakiman telah menyadari bahwa Sang sudah lama tidak muncul, dan mereka mulai dengan hati-hati menggunakan sisa bendera pembela mereka lagi. Namun bagi Sang, tidak ada yang berubah. Setiap hari sama saja, tahun-tahun berlalu, 100 tahun lagi, 100 tahun lagi, dan akhirnya, setelah total lebih dari 500 tahun, Sang berhasil memahami konsep suhu. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.